Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebagai wujud syukur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai oleh Allah dan Rasulullah dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin. Selanjutnya diskusi kita Bapak Ibu pada pertemuan kali ini adalah kita akan bahas tentang kompetensi sosial. Baik Bapak Ibu, kompetensi sosial itu sebagai kemampuan seorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kata kuncinya adalah berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi stressing dari kompetensi sosial adalah berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya, kompetensi sosial itu sebagai kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. Jadi mampu mengenal dan memahami fungsi lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya yang ketiga adalah kompetensi sosial itu sebagai kemampuan menjalin kerjasama baik secara individu maupun kelompok Bapak Ibu. Jadi strateginya adalah interaksi, berkomunikasi, kemudian paham tentang lembaga kemasyarakatan, kemudian kerjasama. Jadi empat kata kunci di sini, yaitu berinteraksi, berkomunikasi, paham lembaga kemasyarakatan, dan kerjasama. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kompetensi sosial sebagai seorang kepala RA, harapannya adalah yang pertama bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, madrasah ataupun RA kita. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, ini yang kedua tadi. Kemudian memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kemudian Bapak Ibu, keterampilan bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi madrasah, misalnya mampu bekerja sama dengan atasan bagi pengembangan kemajuan RA kita Bapak Ibu. Tentunya kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan atasan kita, baik itu di Kemenak ataupun pengawas atau kanwil, sehingga nanti bisa memajukan RA kita. Kemudian mampu bekerja sama dengan guru, staf, karyawan, komite sekolah, orang tua siswa untuk mengembangkan dan memajukan RA kita Bapak Ibu. Selanjutnya, kerjasama yang lain, misalnya mampu bekerja sama dengan sekolah lain atau RA lain dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pengembangan sekolah kita. Kerjasama dengan sekolah lain bisa nanti dalam bentuk studi banding. Kemudian untuk instansi pemerintah, misalnya nanti dari kepolisian dalam hal ini Satlantas bisa memberikan pembelajaran dalam bentuk outing class bagi anak-anak kita untuk memahami peraturan tentang lalu lintas. Ataupun contohnya yang lain adalah instansi pemerintah yang lain, contohnya adalah pemadam kebakaran, sehingga nanti anak-anak bisa belajar bersama dengan
saudara kita yang bekerja di pemadam kebakaran. Kemudian dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Kota atau Kabupaten Kota dan stakeholder sekolah lain bagi pengembangan sekolah kita atau era kita. Jadi ada misalnya IKRA sehingga bisa memberikan kemudian bagi RA kita untuk mengembangkan RA kita. Karena di IKRA sendiri kemungkinan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan misalnya dalam peningkatan kompetensi guru, kompetensi tendik misalnya. Nah itu juga harus bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau yang pertama tadi tentang kerjasama, kemudian berikutnya adalah mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Contohnya adalah mampu berperan aktif dalam kegiatan informal di luar sekolah. Jadi kita ketika ada kegiatan misalnya di tingkat kelurahan yang dalam hal ini misalnya ada lomba pentas seni dan lain sebagainya, kita juga bisa berperan aktif dalam kegiatan tersebut baik sebagai panitia kegiatan maupun peserta kegiatan. Kemudian misalnya mampu berperan aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Kita sebagai seorang pemimpin dalam pendidikan, tentunya kita juga harus berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan di sekitar sekolah kita atau RA kita. Karena mungkin ada misalnya pengajian ibu-ibu dan lain sebagainya, kita juga bisa sebagai seorang pemimpin sekolah, pemimpin pendidikan tentunya berperan aktif di sana. Kemudian mampu berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, ataupun kegiatan masyarakat lainnya. Mampu melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah. Nah, ketika ada program pemerintah untuk menangani penyebaran COVID, tentunya sebagai seorang pemimpin RA, kita juga bisa melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Misalnya dengan penyuluhan, kemudian dengan membuat spanduk atau baliho yang memberikan pesan bahwa kita juga bisa mencegah penyebaran COVID dan lain sebagainya. Kemudian sebagai seorang kepala RA, kita juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Ini contohnya Bapak Ibu mampu menggali persoalan dari lingkungan sekolah. Ya, jadi sekolah kita memiliki lingkungan yang ketika ada persoalan-persoalan kita mampu berperan sebagai penemu masalah sehingga kita bisa berusaha untuk menemukan solusinya. Kemudian mampu dan kreatif menawarkan solusi. Nah, tadi. Jadi kita sebagai seorang kepala RA, kita harus bisa menganalisis sebuah kondisi di lingkungan sekolah kita ketika ada masalah. Kita temukan masalahnya, kemudian selanjutnya kreatif untuk menawarkan solusi. Kemudian mampu melibatkan tokoh agama, masyarakat, pemerintah dalam memecahkan masalah kelembagaan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada masalah dalam lembaga pendidikan kita atau RA kita, kita bisa melibatkan tokoh agama misalnya, atau tokoh masyarakat, atau pemerintah dalam mencurahkan
masalah-masalah kelembagaan kita. Kemudian mampu bersikap objektif atau tidak memihak dalam mengatasi konflik internal sekolah ketika ada persoalan misalnya dari yang terjadi antara guru dengan orang tua. Tentunya kita harus objektif, tidak bisa kita memihak salah satunya, baik itu memihak guru maupun memihak orang tua siswa. Selanjutnya mampu bersikap simpatik atau tenggang rasa terhadap orang lain. Demikian juga harus bersikap empatik atau sambung rasa terhadap orang lain, Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini untuk diskusi kali ini, Bapak Ibu, tentang kompetensi sosial yang harus kita miliki sebagai seorang kepala RA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.